Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung di webinar pada malam hari ini. Yang terhormat, Ketua Forum Pemuda Pelopor Jawa Tengah, Bapak Joko Istianto, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini, saya, Ginanjar Lintang Suminar, yang tentu akan memandu acara yang luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Perlu teman-teman ketahui bahwa ternyata tidak ada batasan bagi pemuda yang memiliki semangat, keberanian, dan misi untuk membuat perbedaan. Maka, pemuda yang hebat itu bukan cuma yang ngomongin perubahan, tetapi pemuda yang hebat adalah dia yang mau bergerak dan menciptakannya. Teman-teman, di kelas kali ini kita bakal ngobrol seru bersama pemateri kita, pemuda hebat kita, tentang bagaimana sih menjadi seorang pelopor gerakan kepemudaan. Kira-kira apa saja tantangan, hambatan, dan sebagainya. Acara berikutnya adalah sambutan. Mohon maaf, apakah Bapak Joko Istianto sudah bisa untuk Ya, sambutan? insya Allah bisa, Mbak. Oh ya, Insya baik Allah Pak. bisa. Hmm. Ya, baik. Rekan-rekan yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Pemuda Pelopor Jawa Tengah. Yang kami hormati, Bapak Joko Istianto, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Suminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera, selamat malam kepada teman-teman semua peserta webinar Akademi Leader, dan terkhusus yang saya hormati dan juga saya banggakan, Adinda Angga Ferry Setiawan. Kebetulan beliau malam hari ini menjadi narasumber sekaligus pemateri dan juga inisiator dari kegiatan yang keren ini, yaitu Akademi Leader bekerja sama dengan Pemuda Pelopor Jawa Tengah atau Forum Pemuda Pelopor Jawa Tengah untuk berbagi sharing tentang pengalaman-pengalaman dalam kepeloporan dan dalam aktivitas yang dipeloporinya atau yang digeluti. Pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Mas Angga Ferry Setiawan. Nah, beliau adalah pemuda pelopor dari Banyumas, kemudian juga pemuda pelopor Jawa Tengah, kemudian founder dari Aurup Project, founder Pendawa Desa, founder Akademi Leader. Lah ini komplit ya, founder-founder semua. Semoga tentunya Mas Angga Ferry Setiawan yang juga merupakan inisiator dari kegiatan ini nanti bisa banyak memberikan pengalamannya atau berbagi pengalaman kepada peserta webinar pada malam hari ini agar teman-teman ini termotivasi untuk menjadi pemuda pelopor, karena judulnya malam ini adalah cara menjadi pemuda pelopor, gerakan kepemudaan. Dan kalau saya sendiri boleh dikatakan secara umur sudah tidak muda lagi ya. Tapi untuk semangat insya Allah harus selalu muda. Karena saya memotivasi adik-adik saya yang kebetulan alumni pemuda pelopor baik di kabupaten, di provinsi maupun di nasional. Kebetulan Pak Joko ini atau Mas Joko ini dari Klaten, Jawa Tengah, kemudian maju menjadi pemuda pelopor nasional tahun 2007. Dan mungkin beberapa kalau 2007 mungkin masih SD atau masih anak-anak. Nah, waktu itu saya sudah menjadi pemuda pelopor dan tentu itu nanti akan
bisa bermanfaat apa yang forum ini telah kerjakan ataupun sudah 3 kali ya. Dan ini adalah forum yang keempat. Dan pada malam hari ini saya ucapkan selamat untuk teman-teman panitia juga yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan saya berharap dan juga berdoa moga-moga acara ini dapat berjalan lancar dari awal sampai dengan nanti selesai. Dan semoga teman-teman yang sudah menginisiasi dan juga mendukung kegiatan ini, karena saya lihat ini juga peserta ini ada juga teman-teman kita dari pemuda pelopor se-Jawa Tengah nih, ada dari Wonogiri, ada dari Banyumas yang paling banyak ya, ada dari Semarang, ada dari Solo ya, ada dari Sukoharjo dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang pasti saya ucapkan terima kasih dan semoga Mas Angga Feristiawan nanti selalu semangat dan moga-moga acara yang panjenengan inisiasi ini bisa terus lestari, terus bergerak dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Demikian kata sambutan atau sekelumit kata-kata dari kami. Semoga bisa memberikan hal yang positif. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan kepada Bapak Joko Istianto untuk sambutannya. Rekan-rekan, sebelum dimulainya acara, tentunya saya akan perkenalkan narasumber pada kesempatan hari ini. Namanya adalah Kak Angga Feristiawan. Beliau adalah pemuda pelopor Banyumas, pemuda pelopor Jawa Tengah, founder Urup Project, founder Pandawa Desa, dan juga founder Akademi Leader. Untuk itu, rekan-rekan, langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Ini dia Kak Angga. Oke, terima kasih Kak Lintang atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Pak Joko selaku ketua saya ya di Forum Pemuda Pelopor Indonesia Provinsi Jawa Tengah sekaligus mentor juga dalam kepeloporan bagi teman-teman di Jawa Tengah. Salam kenal kawan-kawan semuanya. Sebelum saya mulai, izinkan saya menyampaikan satu pesan dari salah satu orang inspirator di Indonesia. Beliau berpesan bahwa kepemimpinan tidak dilahirkan dari selembar kertas ijazah, tapi kepemimpinan terlahir dari kerja keras dan kepedulian yang terus diasah. Najwa Shihab, salah satu pemimpin inspirasional Indonesia, pernah berpesan hal itu kepada kita semua, khususnya pada para pemuda. Dan semoga hari ini kita akan bersama-sama bisa memulai perjalanan kita sebagai seorang pemimpin inspirasional untuk bisa menginspirasi banyak orang di sekitar kita, untuk bisa memberikan impact dan dampak yang luar biasa, khususnya yang positif bagi kemajuan wilayah kita terdekat yang ada di sekitar kita. Salam hangat dari saya, Angga Feristiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada momen hari ini tagline ya atau program kelas pelopor sudah berjalan 4 kali dan ini program keempat kawan-kawan. Jadi mungkin buat sahabat yang baru pertama kali bergabung ya, ini forum keempat kita yang membahas tentang kepeloporan yang real nyata yang sudah ada di Indonesia. Di mana yang pertama sudah disaringkan sama Pak Joko Istianto selaku Ketua Forum Pemuda Pelopor Indonesia Provinsi Jawa Tengah tentang kepeloporan di bidang yang beliau geluti. Kemudian di kelas yang kedua bersama Mas Demas juga sama di bidang kepeloporan yang Mas Demas geluti, dan yang ketiga kemarin bersama sahabat saya juga Mas Bayu, seorang pemuda pelopor di Kabupaten Purbalingga yang juga menggeluti di bidang kepeloporan khususnya di dunia digital. Nah, hari ini sebagai penutup tahun di tahun 2024, saya sebagai rekan juga dari teman-teman Forum Pemuda Pelopor Indonesia Jawa Tengah atau yang biasa kita sebut FPPI Jawa Tengah, izinkan kami berbagi untuk menutup tahun dan harapannya semoga seperti yang Pak Joko tadi sampaikan,
Semoga program ini bisa berkelanjutan di tahun depan ya, di tahun 2025 tentu saja dengan konsep dan juga kemasan yang lebih menarik. Nah, sahabat semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Kak Lintang ya, selaku moderator kita. Salam kenal, nama saya Angga. Saya merupakan bagian dari Pemuda Pelopor Jawa Tengah. Dan kalau domisili asli saya di Banyumas, khususnya di daerah Purwokerto ya. Mungkin teman-teman yang pernah main ke Jawa Tengah tidak asing dengan Purwokerto karena Purwokerto menjadi salah satu kota sentral di area Jawa Tengah selain Semarang, Solo ya, dan Jogja juga. Nah, Purwokerto menjadi salah satu daerah yang punya ciri khas tersendiri ya, punya kenangan tersendiri juga di hati teman-teman yang mungkin sering touring ke beberapa wilayah di daerah Jawa Tengah. Mungkin nanti teman-teman juga ada yang punya kesempatan ya main ke tempat saya, Banyumas, ataupun main ke tempat Pak Joko ya di Klaten tadi, boleh silakan silaturahmi ke kami, boleh juga kontak ke Instagram kami ya di Academy Leader ataupun di FPPI, di Pemuda Pelopor Jawa Tengah ya. Di sana ada admin yang siap membersamai. Nah, kita akan memulai sharing ya. Kita sifatnya sharing hari ini. Kita akan mulai sharing kita dengan diskusi. Izinkan saya akan menampilkan beberapa hal. Nah, saya ingin minta nanti teman-teman bisa memberikan komentar ya atas hal yang saya tampilkan. Oke, ini sudah terlihat. Saya konfirmasi dulu. Kak Lintang sudah terlihat? Sudah Kak Oke. Angga. Baiklah, untuk yang pertama, saya ingin menampilkan poin ini. Ada sebuah masalah yang sedang terjadi ya hari ini ya, salah satu masalah yang ada di Indonesia. Itu terkait angka pengangguran Indonesia yang cukup meningkat tajam nih, berdasarkan informasi dari salah satu media yaitu sindonews.com. Nah, disebutkan pengangguran di Indonesia tembus sampai 7,86 juta orang. Dan misal kalau dibandingkan sama penduduk di kabupaten tempat saya, penduduk di Kabupaten Banyumas itu jumlah penduduknya ada sekitar 1,8 juta. Berarti kalau diandai-andai ya, ada sekitar 4 ya, ada sekitar 4 kabupaten seluas dan sebanyak Kabupaten Banyumas yang seluruh masyarakat di 4 kabupaten itu semuanya pengangguran. Bisa dibayangkan ya teman-teman, ada 4 kabupaten yang semua warganya di situ atau masyarakat di situ pengangguran semua. Bisa dibayangkan seberapa banyak. Nah, saya ingin minta komentar teman-teman atas masalah ini. Boleh komentarnya dituliskan di kolom chat. Silakan. Apa komentar teman-teman tentang masalah pengangguran di Indonesia yang tembus sampai angka 7,86 juta orang? Silakan dituliskan, bebas. Komentarnya bebas apapun boleh. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan ya. Terus silakan dituliskan di dalam komentar. Baiklah, belum ada yang menulis, silakan. Tidak usah ragu ya. Jadi kelas kita sifatnya interaktif. Kalau saya cuma full bicara nanti terlalu bosan juga ya. Jadi kita dua arah, teman-teman bisa komentar langsung ya. Kali ini interaksi kita sederhana, teman-teman cukup menuliskan hal ya, hal yang terpikirkan ketika melihat masalah ini nih. Tentang masalah pengangguran di Indonesia yang tembus sampai angka 7,86 juta orang. Misal nih, sederhananya, wah sangat miris misal. Itu kan komentar ya, komentar nggak harus panjang kan. Komentar bisa hanya 2 kata juga bisa. Silakan bebas komentar apapun. Kalau tidak ada yang komentar ini kita tidak bisa lanjut nih. Oke, ada satu komen tapi sepertinya lebih memilih untuk direct ke saya ya, tidak dituliskan di kolom komentar.
secara terbuka saya bacakan dan saya tidak sebutkan yang mengirim. Ada yang berpendapat tentang angkanya pengangguran ini katanya merasa merasakan hal yang miris dan berharap pemerintah bisa segera mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Oke, terima kasih yang sudah langsung direct message ke saya. Kemudian ada juga dari Kak Ani ya. Kata Kak Ani, karena rendahnya minat pendidikan dan banyak pemuda yang malas untuk bekerja karena tidak sesuai dengan harapan. Terima kasih Kak Ani yang sudah sharing tentang masalah ini. Yang lain silakan ada komentar. Ada sekitar 23 orang di ruangan ini. Oke, ada yang raise hand, boleh dituliskan dulu aja Mas Chandri Irawan Satrio Nugroho ya, biar tertuliskan ya, biar ada rekam rekam chat yang nantinya bisa saya lihat lagi. Terus dari Kak Tartilawati Oktavia karena kurangnya lapangan kerja sehingga banyaknya lulusan mungkin ya, jadi tidak terserap. Baiklah, terus kemudian dari Kak Desma karena tenaga yang didapatnya sesuai dengan yang dikerjakan. Oke, terima kasih yang sudah komen ya. Terima kasih atas sharingnya. Jadi ini kita jadi berbagi pendapat ya, berbagi poin. Terus ada juga dari Kak Nuni kurang terbuka dalam bekerja, inginnya cepat saji. Maksudnya inginnya instan mungkin ya. Jadi pengennya bisa langsung dapat uang gitu mungkin dan seterusnya. Terus ada juga dari Kak Centri setiap tahun ada 6 juta untuk 6 juta anak masuk sekolah dari SD sampai SMA. Oke. Baik, terima kasih dari teman-teman yang sudah sharing. Nah, sekarang kita geser ke poin kedua. Poin pertama tadi tentang pengangguran. Poin kedua, saya pengen minta pendapat teman-teman tentang ini. Oke, yang lanjut kuliah hanya 10% kalau dari Kak Centri ya. Baiklah, terima kasih sharingnya dari Kak Chandri. Kemudian yang poin berikutnya, ada sebuah permasalahan tentang sampah, teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman menganggap bahwa masalah ini terjadi di daerah Anda. Ya, anggaplah ini terjadi di daerah Anda, walaupun faktanya ini terjadi di DKI Jakarta. Jadi ada sebuah masalah, sampah setelah perayaan Tahun Baru, itu terbesar setelah pandemi, sekitar 130 ton sampah. Padahal ketika pandemi hanya 74 ton. Bahkan sebelum pandemi, pada pergantian tahun 2019 ke 2020, hanya 125 ton. Dan sekarang sudah sampai 130 ton. Kira-kira apa pendapat teman-teman tentang masalah ini? Bayangkan ya, ada 130 ton sampah selama satu malam di malam perayaan Tahun Baru 2024 di seluruh penjuru Jakarta. Ini di Jakarta. Silakan komentarnya, teman-teman. Kalau mau baca lengkapnya bisa buka di websitenya ya teman-teman ya. Ini dari infografis per tahun kemarin ya, tahun 1 Januari 2024. Silakan komentar tentang masalah sampah ini. Apapun komentarnya, satu kata, dua kata juga tidak masalah. Komentar nggak harus menyebutkan alasan kenapa bisa terjadi itu ya. Komentar bisa berupa sikap ya, misalkan, wih sangat banyak sekali sampahnya, misalkan hanya seperti itu juga termasuk bagian dari komentar. Oke, terus ada komentar, terima kasih yang sudah masuk. Pertama dari Kak Tartilawati Oktavia, karena kurangnya rasa ingin menjaga lingkungan, terus lebih ke peduli ke sekitar. Oke, terima kasih sharingnya. Kemudian ada juga dari Kak Ani, saat pandemi aktivitas masyarakat sangat dibatasi, jadi tidak banyak sampah, sehingga ketika sudah selesai pandemi ya, itu semakin bertambah karena aktivitas sudah tidak dibatasi. Terima kasih dari Kak Fitri, mengungkapkan kesadaran diri yang masih rendah. Baiklah, terima kasih atas komentar dari teman-teman. Kalau ada silakan, kalau belum ada saya lanjutkan dulu, nanti bisa komen tentang poin kedua. Poin terakhir yang ingin saya tunjukkan. Saya ingin minta pendapat teman-teman di kasus yang sedang hangat ini. Apa pendapat Anda tentang kejadian berikut ini? Ya, saya yakin teman-teman sudah tahu ya apa yang terjadi dan siapa beliau pasti teman-teman sudah tahu. Nah, apa pendapat teman-teman tentang kejadian ini? Oke, dari Mas Chandri tentang attitude.
Baiklah, yang lain silakan komentarnya. Selain Mas Hendri, apa pendapat teman-teman tentang kejadian ini? Dari Kak Andi, selalu hati-hati dalam berbicara. Oke, pesannya ya, Kak Andi menangkap pesan seperti itu. Terus dari Kak Desma, Allah bisa membolak-balikkan keadaan seorang dalam satu malam. Luar biasa, pesan yang bisa ditangkap oleh Kak Desma. Dari Kak Adam, contoh tak patut bagi seorang tokoh ulama. Oke, dari Kak Fitri, jangan menormalisasikan semua candaan. Dari Kak Nunik, masyarakat, oh ini tadi yang tentang sampah ya Kak Nunik ya. Masyarakat yang kurang peduli dan tidak fasilitas untuk membuang sampah. Ada lagi yang mau komen tentang Bapak penjual es teh ini, teman-teman? Oke, jika ada nanti silakan disusulkan ya. Nah, sekarang saya akan tampilkan materi saya di PowerPoint. Saya izin stop share dulu untuk yang ini. Kemudian saya izin untuk menampilkan slide materi yang sudah saya siapkan buat kawan-kawan di sini. Jadi apa yang baru saja kita lakukan sebenarnya merupakan hal yang paling dasar dalam gerakan kepeloporan. Apa yang baru saja teman-teman sampaikan, komentar, kemudian sharingkan ya pendapat, itu hal yang sangat-sangat dasar untuk bisa melakukan gerakan kepeloporan. Saya highlight kembali kalimatnya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang teman-teman sampaikan, apa yang teman-teman tuliskan, itu pasti tidak lepas dari pola pikir teman-teman masing-masing. Pasti tidak lepas dari pendapat, dan pendapat itu pasti muncul dari sudut pandang kawan-kawan. Nah, di sini saya ingin memberikan satu kejelasan, sebuah fakta yang sangat luar biasa yang mungkin tidak kita sadari sampai hari ini, atau mungkin kita sudah menyadari, tapi masih belum mengimplementasikan dalam kehidupan. Bahwa sejatinya, menurut yang sudah saya pelajari dan sudah saya praktekkan, baik di gerakan kepemudaan ataupun di kehidupan saya secara personal, hidup kita itu tergantung mindset kita. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kehidupan kita di dunia nyata. Itu yang saya pelajari dan sudah saya terapkan. Teman-teman boleh percaya, boleh nggak percaya ya, karena kita hidup dengan sudut pandang dan pengalaman masing-masing. Tapi jika mau mencoba memakai sudut pandang saya juga, silakan. Jadi kalau menurut saya, ketika kita pengen punya harapan, pengen membuat gerakan kepeloporan, yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu itu bukan orangnya, bukan konsep gerakannya, bukan sistemnya, tapi adalah mindset kita terlebih dahulu. Karena orang kalau mindsetnya masih kurang tepat, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi pelopor. Tapi ketika orang itu sudah punya mindset yang tepat, pasti dalam berbagai situasi, kondisi, keadaan bisa mempelopori sesuatu. Nah, di sini saya ingin berbagi ya, sifatnya sharing. Karena kebetulan saya sudah pernah melakukan gerakan kepeloporan yang sifatnya gerakan kepemudaan. Tapi tidak hanya satu hal ya, atau tidak hanya satu kali, tidak hanya satu bidang, tapi sudah lebih dari 5 kali. Tentu saja prosesnya luar biasa. Ada yang sudah berjalan sampai sekarang sustain, masih terus berlanjut. Ada juga yang berjalan cuma beberapa bulan, terus saya hentikan karena tidak memungkinkan untuk dijalankan. Ada yang sampai 1 tahun, terus tidak memungkinkan sehingga saya hentikan. Ada yang sudah berjalan 2 tahun, kemudian setelah saya melihat adanya perubahan, saya tetap lanjutkan tapi di rebranding atau diganti pola gerakannya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pesan dari salah satu tokoh internasional, Carl Jung. Beliau berpikir seperti ini. Berpikir itu sulit, menurut beliau ya, sehingga kebanyakan orang lebih memilih untuk menghakimi. Kita flashback kembali ya. Kita flashback kembali ke 3 masalah yang saya sampaikan. Masalah pertama tentang pengangguran. Ketika kita lebih memilih untuk menghakimi di situ, bukan untuk berpikir yang sifatnya rasional, netral, dan lebih ke solutif, pasti mungkin kita langsung berpikiran, wah ini salah pemerintah. Gara-gara pemerintahnya yang tidak bisa menyediakan lapangan kerja, gitu. Atau mungkin kita langsung menghakimi SDM kita. Wah ini SDM kita aja nih yang tidak bisa, misalkan. Yang masih terlalu kurang dalam mencari
lowongan pekerjaan, pada lapangan kerja banyak banget misal. Nah, itu sifatnya menghakimi dan kebanyakan dari kita lebih mudah untuk melakukan itu karena itu hal yang paling mudah dilakukan dibandingkan berpikir. Menghakimi juga ada proses berpikirnya, tapi lebih sederhana. Tapi kalau berpikir yang sifatnya konkret, misalkan mencari data, informasi ya, seperti misal tadi ada sahabat kita yang sampai menyampaikan ada sebuah data lulusan SD sampai SMA, nanti yang lanjut kuliah cuma 10%, nah itu data. Itu termasuk proses berpikir, menyajikan sebuah data. Bukan menanggapi dengan sebuah justifikasi atau menyalahkan sesuatu atau menyalahkan salah satu pihak. Nah, ini saya ingin memberikan sebuah fakta bahwa kebanyakan dari kita, mayoritas, kita lebih suka menghakimi. Masalah pertama yang kita hakimi bisa jadi pemerintahnya kurang dalam menyiapkan lapangan pekerjaan, atau kita hakimi SDM kita. SDM kita masih kurang rendah misalkan dalam hal kemampuan sehingga tidak bisa mengakses lowongan pekerjaan yang sudah ada di sekitarnya dan seterusnya. Kemudian kasus kedua tentang sampah. Kita bisa menghakimi, mudah ya. Yang kita hakimi misalkan, oh gara-gara masyarakatnya tidak sadar misalkan, kurang peduli, kurang perhatian misalkan. Atau kita hakimi misalkan, oh ini gara-garanya tempat sampahnya tidak banyak tersedia nih di daerah-daerah di wilayah ketika diadakan tahun baru misal dan seterusnya. Jadi kita bisa menghakimi. Dan yang ketiga, kasus yang ketiga, apalagi ini kasus yang sangat viral di beberapa hari terakhir ya. Dan saya lihat banyak banget. Mungkin kalau dibuat penelitian menarik ya, tapi saya tidak sempat membuat penelitian. Cuma saya rasa ini dari hal feeling saya aja ya. Kebanyakan orang lebih memilih menghakimi sosok yang sudah ibaratnya memberikan kata-kata yang kurang pantas kepada penjual ST itu. Saya tidak akan menyebutkan nama orangnya, teman-teman sudah tahu semuanya pasti. Jadi lebih memilih menghakimi. Saya iseng membuka Instagram beliau ya, dan luar biasa. Di Instagram beliau itu komentarnya sampai ratusan ribu dan hampir semua komentar itu sifatnya penghakiman. Apakah itu boleh dilakukan kalau dalam hal komunikasi di dunia maya, yaitu menjadi sebuah hak kita memberikan pendapat. Tapi kalau dalam konsep misalkan pola pikir, nah itu akan menunjukkan siapa kita. Kejadian yang ada di dunia nyata itu semuanya netral kalau menurut saya teman-teman. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Yang membuatnya menjadi tidak netral adalah pikiran kita atas kejadian itu, sikap kita atas kejadian itu. Kejadian penjual es teh itu menurut saya sifatnya netral. Saya akan bisa menyikapi dengan positif atau tidak positif tergantung saya. Misal, saya menyikapi dengan tidak positif ketika saya, menurut saya ya, ketika saya memakai kata sumpah serapah kepada tokoh yang mengucapkan kata-kata kepada penjual es teh. Saya sampai bilang misalkan ABC gitu. Apakah boleh? Ya sebenarnya boleh kalau dalam hal komunikasi di dunia maya karena itu hak. Tapi lagi-lagi silakan disesuaikan dengan hukum undang-undang ITE ya kalau mau dikaitkan dengan hukum. Tapi kalau dibilang boleh, boleh. Cuma saya lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Saya hanya memilih untuk mencoba mencari tahu pendapat dari kawan-kawan dan sebagian besar di sana. Sebagian besar adalah tokoh-tokoh besar juga yang komentar di kolom Instagram beliau ya. Dan sebagian besar orang-orang yang saya kenal juga. Orang-orang yang ada di sekitar saya ya, orang-orang entah teman kampus, teman organisasi dan ya saya hanya sebatas baca saja. Terus apa yang saya lakukan atas permasalahan itu? Saya lebih memilih untuk melakukan menggalian informasi terhadap tukang ST-nya itu. Nasib tukang ST-nya seperti apa? Terus saya menemukan salah satu Instagram menariknya ya, di saat bersamaan. Saya menemukan salah satu Instagram namanya Masjid Nurul Asri. Teman-teman boleh buka Masjid Nurul Asri dan dia melakukan penggalangan dana dalam waktu yang cepat ya. Intinya fast respon. Dan dia membuat sebuah konten tentang penggalangan dana untuk penjual ST. Nah, saya lebih memilih untuk memviralkan poin itu tentang membantu penjual ST-nya dibandingkan saya memilih untuk melakukan kata-kata atau kata-kata yang sifatnya mungkin kurang baik ya, atau sifatnya pengen mengingatkan nih kepada tokoh yang memberikan ucapan kepada penjual ST. Dan itu pilihan teman-teman, tidak ada yang salah. Mau mencoba A boleh, mencoba yang B boleh, atau dua-duanya dilakukan juga boleh silahkan. Cuma kalau menurut pengalaman saya, baiknya ketika ada masalah apapun, kita itu bukan ranah kita untuk melakukan penghakiman dan justifikasi.
Karena begini, setiap orang pasti punya kesalahan. Saya punya, teman-teman mungkin juga punya. Prinsip saya, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan orang lain, itu masih besar kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Sehingga bukan ranah saya untuk menghakimi kesalahan orang lain. Yang akan menghakimi kesalahan orang lain, menurut saya yang paling pantas cuma satu, yaitu Tuhan kita. Jadi ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, tugas kita sebenarnya bukan ikut menyalahkan, tapi mengingatkan dengan cara yang baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ya ada yang menganggap mengingatkan di sosmed itu sudah melakukan cara yang baik dengan kata yang baik, ya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan masalah cara. Nah, itu sharing ya teman-teman ya, sharing tentang sudut pandang. Artinya apa? Segala masalah yang ada tentang sampah, tentang pengangguran tadi, tentang penjual ST yang tadi sudah kita sharingkan, itu semuanya netral. Yang membuat menjadi netral, menjadi positif atau tidak positif adalah diri kita sendiri. Sikap kita, mindset kita masing-masing. Jadi rumusnya dalam kehidupan di sekitar kita, itu kalau berdasarkan teori, orang-orang terbagi menjadi dua mindset. Fixed mindset dan growth mindset. Kalau yang disebut fixed mindset, teman-teman bisa lihat di sebagian kiri ya, mulai dari cara berpikirnya statis, ingin terlihat hebat dan berkinerja tapi memiliki sebuah tendensi khusus misalkan, dan sebagainya. Bisa dibaca sampai bawah, teman-teman. Tenang saja, materi ini juga nanti akan kita bagikan di grup. Kemudian growth mindset seperti yang sudah disebutkan di sebelah kanan. Jadi kalau fixed mindset, misalkan ada tantangan, dia akan mencoba menghindar. Dia akan mencoba lepas tangan misalkan, dan mengambil tak mampu. Tapi growth mindset, bagaimana tantangan ini bisa menjadikan sebagai sebuah peluang dia untuk berkembang. Karena dari tantangan ini, dia akan mendapatkan pelajaran baru. Misal ya, terus kemudian ketika ada kritik yang masuk kepada kepada kita, kalau fixed mindset itu diabaikan, kalau growth mindset menjadikan itu sebagai sebuah masukan. Terus kalau kita lihat, kalau mindset tentang sebuah masalah, fixed mindset akan menganggap masalah itu dari sudut pandang masalah, sehingga mikirkannya ya masalah, termasuk alasan-alasan masalah itu terjadi dan biasanya kebanyakan menyalahkan. Tapi kalau growth mindset, ketika melihat masalah, dia akan mencoba mencari tahu apa penyebabnya, tapi bukan untuk dihakimi, tapi untuk bisa dijadikan sebagai sebuah solusi. Solusi atas masalah yang terjadi. Fix, grow. Kita termasuk yang mana? Teman-teman yang bisa menilainya. Lagi-lagi pendapat-pendapat yang teman-teman sampaikan di awal pun tidak serta-merta langsung menetapkan teman-teman menjadi fix atau grow. Teman-teman yang lebih paham. Atau bisa saja prosentase. Misal, oh saya dari 100%, saya fix mindset-nya masih ada sekitar 30%, grow mindset-nya sudah 70%. Misal. Atau fix mindset saya kayaknya masih lebih besar 60%, tapi saya memiliki pemikiran grow mindset yang juga tidak kalah besar 40% dan sebagainya. Silakan nanti jadi refleksi diri masing-masing. Kenapa ini penting? Karena begini, alasan pertama, kita setiap hari mendapatkan banyak sekali informasi. Kenapa pola pikir kita penting? Karena kita setiap hari mendapatkan banyak informasi. Apalagi di era yang sangat terbuka hari ini, di era digital, informasi itu bisa datang hampir setiap detik dan itu banyak banget. Ya, baik dari kanal digital kita, sosial media, kemudian ada dari WhatsApp pun, kemudian Facebook mungkin ya, dan sebagainya, itu berlangsung hampir setiap detik ketika kita setiap saat membuka sosial media. Belum ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan offline sekitar kita. Pasti juga ada informasi-informasi yang masuk. Dan menurut saya, lagi-lagi, informasi itu semuanya sifatnya netral. Nah, kita punya opsi di situ. Ketika ada informasi masuk, kita punya opsi. Kita mau menanggapi informasi itu seperti apa, itu pilihan kita. Bahkan ketika mau ada informasi yang masuk pun kita bisa membuat sebuah opsi. Misalkan kita mau membatasi diri untuk menerima informasi-informasi yang masuk atau lebih terbuka. Itu pun opsi. Ketika sudah masuk pun kita masih punya opsi. Opsinya mau seperti apa atas masalah yang terjadi. Ada permasalahan lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang kurang dan pengangguran banyak banget. Itu kan informasi ya, dan sifatnya netral. Nah, kita menanggapinya seperti apa? Opsinya seperti apa? Nanti saya contohkan realnya di belakang. Jadi yang akan membedakan adalah M kita atau mindset kita. Informasi nanti akan menentukan opsi. Opsi akan menentukan informasi yang juga akan kita berikan ke masyarakat. Kalau kita memilih untuk menyebarluaskan. Contoh misalnya,
saya pernah memiliki kecemasan tentang sampah di lingkungan kampus saya. Saya dapat informasi bahwa ketika saya S1, setiap acara seminar di kampus saya saat itu sampah sangat menumpuk di depan. Sampah snack, sampah dus, itu menumpuk banget. Kan ada tempat sampah tapi tidak cukup. Sehingga kadang mambrah-mambrah ke bagian taman ya, karena ada taman kecil di depan audit. Kala itu audit tempat berkegiatan. Nah, saya melihat itu sebagai sebuah masalah. Dan saya nggak cuma sebatas menyalahkan, misalkan kalau mungkin kita pikirannya fixed mindset, pasti kita langsung menyalahkan. Bisa menyalahkan panitia, loh, gimana panitia mahasiswa tapi nggak bisa ngelola sampah, atau menyalahkan kampus, gimana kampus sudah besar seperti ini tapi ketika ada kegiatan tempat sampahnya sangat kecil, misal. Tapi saya lebih memilih untuk bisa membuat sebuah solusi atas permasalahan itu. Hingga akhirnya saya membuat sebuah gerakan namanya Bank Sampah Rakyat Purwokerto, dan salah satu solusinya adalah saya bekerjasama dengan teman-teman panitia di kampus. Setiap ada kegiatan, maka yang akan mengelola sampah hasil dari kegiatan itu adalah tim kami. Sehingga kita punya simbiosis mutualisme. Teman-teman panitia yang sudah tidak repot akan sampah, kita juga bisa mengelola sampah, solusi tercapai. Saya punya opsi. Opsi itu saya sebarluaskan. Bahwa kita punya program ini, kita sosialisasikan, dan akhirnya menghasilkan sebuah gerakan yang lebih positif. Daripada sebatas menyalahkan. Itu salah satu contoh sederhana. Bahwa dengan adanya informasi itu akan bisa menjadi gerakan yang luar biasa positif, atau hanya menjadi sebuah permasalahan-permasalahan yang dibicarakan, itu tergantung diri kita masing-masing. Begitu sahabat sekalian. Nah, selanjutnya, poin utama dari yang tadi saya sampaikan, dari poin Y ini, adalah kita harus punya mindset yang kritis atau critical thinking. Nah, kalau bicara critical thinking, itu hubungannya dengan 4 manfaat. Dengan berpikir yang lebih kritis, ya, bukan hanya sebatas menghakimi. Kalau menghakimi itu bukan kritis namanya ya. Itu sifatnya menurut saya hanya sebatas memberikan masalah dengan masalah. Karena tidak ada solusi yang disampaikan. Tapi kalau critical thinking, sebagai bagian dasar dari membuat gerakan kepeloporan, itu akan bisa menghasilkan aktivitas yang produktif, tidak hanya produktif tapi juga solutif, bahkan bisa melebihi inovasi-inovasi sehingga bisa kreatif, dan kita akan bisa lebih terhindar dari yang namanya kebohongan-kebohongan di sosial media atau hoax. Jadi landasan dasar untuk bisa membuat sebuah gerakan sebenarnya adalah mindset yang kritis, grow mindset atau critical thinking. Grow mindset itu kan sifatnya sebuah tujuan. Cara untuk bisa kita menjadi grow mindset adalah dengan critical thinking, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau orang sudah grow mindset, maka pasti dia akan mudah membuat gerakan kepeloporan. Karena apa? Kalau pikiran kita itu tidak terbuka secara baik ya, maka sama halnya seperti parasut, sorry. Kalau parasut baru bisa digunakan ketika pikiran kita terbuka. Maka harapannya apa? Ketika ada masalah yang masuk, kita pikirannya jangan sempit. Pikiran sempit ya, kita hanya melihat dari sudut pandang yang negatif atas masalah itu. Padahal pada hakikatnya, semua hal itu sifatnya netral. Termasuk mungkin yang kita anggap masalah. Itu sifatnya netral. Bahkan kita bisa menjadikan hal itu sebagai sesuatu yang positif ketika pikiran kita terbuka lebih luas. Ya misal, kita melihat ada sebuah permasalahan tentang program tentang pengangguran. Nah, sekarang saya akan contohkan secara real di sosial media. Nah, misal kita melihat ada sebuah masalah tentang pengangguran. Pengangguran tadi disebutkan sampai 7,8 juta orang ya. Nah, kalau kita fokusnya hanya orientasinya masalah ya, kita hanya mendek di situ atau kita hanya menyalahkan dari pemerintah maupun dari wilayah lingkungan di sekitar kita. Tapi beda ketika kita berpikir solutif. Saya tampilkan Instagram, salah satu program kita. Nah, ada salah satu program yang pernah kami lakukan ya, pernah kami bangun. Karena apa? Karena kami melihat masalah pengangguran yang terjadi itu. Dan menurut kami, pengangguran yang terjadi itu sebenarnya bisa ada solusi tersendiri. Bisa ada program yang akan membantu masyarakat secara mandiri mengatasi masalahnya sendiri.
Jadi tidak harus difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya dan tim Academy Leader, masalah pengangguran itu sebenarnya masalah yang harus dilaksanakan bersama-sama. Solusinya nggak bisa dari sudut pandang pemerintah saja atau dari sudut pandang pengusaha, tapi kita sebagai SDM yang ada di dalam bagian masyarakat juga harus membuat satu solusi. Dan akhirnya kami pernah membuat satu solusi, izin scroll ya karena ada di bawah. Jadi solusi kami melahirkan sebuah program namanya Kelas Siap Kerja. Nah, kelas siap kerja ini kami lahirkan karena kami melihat adanya permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Jadi di kelas ini kami punya rangkaian materi yang tujuannya membekali SDM untuk bisa menyiapkan diri agar lebih mampu ya, agar lebih mampu untuk mencari lowongan pekerjaan dan lebih punya nilai plus ketika melakukan seleksi kerja. Jadi sehingga kami materinya mulai dari analisis diri, kemudian bagaimana membuat CV yang menarik, kemudian tips dan trik ketika proses administrasi dalam lapangan pekerjaan, bagaimana ketika wawancara, bahkan kami membekali bagaimana cara kita bisa cari loker setiap hari, bahkan setiap jam. Ya, setiap jam sebenarnya kita bisa dapatkan informasi loker dengan sangat mudah dan sangat disayangkan sebenarnya ketika saya banyak mendapatkan chat masuk menanyakan, pasti hampir banyak menanyakan tentang informasi lowongan pekerjaan. Karena jujur beberapa kali saya rutin ngepost itu di sosmed saya, sehingga ketika orang-orang melihat itu pasti bertanya tentang lowongan pekerjaan yang lain. Padahal sebenarnya kita bisa dengan mudah mencari loker sendiri tanpa harus minta tolong ke orang lain di zaman yang sudah sangat digital hari ini. Apa masalahnya sebenarnya? Kenapa orang-orang teman-teman saya itu lebih memilih bertanya kepada saya? Karena mereka belum mampu untuk mencari informasinya, sehingga lahirlah program ini. Program ini digunakan atau dilahirkan agar teman-teman masyarakat, SDM kita bisa lebih berdaya, lebih mandiri. Dan yang menarik apa, program ini gratis kawan-kawan ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang ada di sini, kalau Anda merupakan pengurus dari organisasi apapun ya, kalau mau ngadain kelas ini, silakan bisa kerjasama dengan kami ya dari Academy Leader. Kami bisa mengadakan ini secara gratis di tempat Anda, baik sifatnya online atau offline. Silakan bisa hubungi nomor yang ada di poster, Mas Al. Ini salah satu contoh dari permasalahan pertama. Permasalahan tentang apa tadi? Pengangguran ya kawan-kawan ya. Jadi sepenting itukah mindset? Ya, penting banget. Karena kalau mindset kita belum tepat, kita melihat masalahnya sebatas masalah dan buru-buru jadi pelopor. Untuk jadi orang yang berpikir positif saja kita masih punya punya masalah ya, ataupun belum bisa full berpikir positif. Maka kita awali dulu dari bagaimana memandang masalah dengan sudut pandang yang lebih baik. Itu dari program dari permasalahan lapangan kerja. Kemudian masalah yang kedua tentang sampah ya. Tadi tentang sampah ini yang terjadi. Nah, salah satu gerakan yang saya lahirkan di daerah saya di Purwokerto adalah ini. Saya melahirkan ini di tahun 2014. Earth Hour Purwokerto merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan. Ya, sama kayak Bank Sampah Rakyat Purwokerto, saya melahirkan gerakan ini juga karena miris terhadap permasalahan seputar isu lingkungan di daerah saya. Saya melihat banyak anak muda yang sepertinya kurang peduli dan kurang care ya, sehingga saya nggak sebatas menghakimi, oh anak mudanya nggak peduli, nggak seperti itu. Tapi saya membuat sebuah gerakan yang sifatnya ini bisa menarik bagi anak muda, fokusnya di bidang lingkungan, dan kegiatan-kegiatan juga ya sesuai dengan gayanya anak muda. Lahirlah Art Hour Purwokerto. Saya yang merintis gerakan ini di Purwokerto di tahun 2014. Ya, singkat cerita, kita berproses di bidang kepemudaan. Nah, ini ada foto saya di sini. Dan yang menarik apa? Gerakan ini sebenarnya gerakan internasional yang sudah ada di berbagai negara ya di dunia, termasuk di Indonesia sudah ada di beberapa kota. Saya hanya menginisiasi di Purwokerto. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada sebuah masalah, kita cari solusi, dan dari solusi itu nanti akan ada jalan. Ya, kalau misalkan saya melihat masalah tentang anak muda Banyumas yang sepertinya kurang peduli dengan lingkungan,
Akhirnya saya punya satu usulan solusi dan ternyata dari solusi itu ada sebuah gerakan yang cocok nih. Kita lahirkanlah gerakan ini. Atau gerakan yang lain. Masih di lingkungan ya. Oke, ini contoh. Jadi contoh, saya merasa pemuda kurang, saya merasa kalau ini peluang. Saya melihat anak-anak muda Banyumas ini sebenarnya kalau difungsikan, dimaksimalkan, itu mereka sangat suka kegiatan alam. Ya, mereka sangat suka kegiatan trip di alam, touring di alam, dan seterusnya. Namun sayangnya kadang-kadang mereka trip ya hanya trip, touring hanya touring di alam. Sehingga saya melihat peluang itu, saya membuat sebuah gerakan bagaimana agar anak muda bisa main di alam, tapi plus kegiatan bermanfaat, yaitu penanaman. Singkat cerita lahirlah gerakan Lindungi Hutan Banyumas. Ya. Jadi lindungi hutan ini juga sebenarnya gerakan nasional yang diinisiasi oleh Lindungi Hutan di kantornya di Jakarta dan juga di Semarang, seingat saya terakhir. Kemudian saya melahirkan gerakan ini di Banyumas. Ya, fokus utama gerakan ini ya di bidang lingkungan, khususnya di penanaman. Gerakan kepeloporan ya, sama saya mempelopori ini di Banyumas. Ini kalau bicara tentang lingkungan, teman-teman. Dan selain lingkungan, sebenarnya saya juga mempelopori gerakan lain ya. Gerakan lain yang saya pelopori ini, gerakan yang berfokus di bidang sosial. Jadi kalau ini dilahirkan di tahun 2016, berarti sudah 8 tahun ya, sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berjalan. Fokus utama gerakan ini ada di bidang sosial kepemudaan. Jadi kalau dulu saya melihat masalahnya adalah anak-anak muda di Banyumas kok sepertinya masih kurang peka dengan keadaan sosial yang ada di sekitar Banyumas. Sehingga saya coba mencoba membuat wadah. Dan di sisi lain juga ada anak-anak muda yang pengen berkegiatan sosial tapi mereka belum punya wadahnya. Atau sudah punya wadahnya tapi terbatas. Misalnya hanya di lingkup internal kampus sendiri, hanya di internal desanya sendiri, dan sebagainya. Akhirnya saya buat gerakan ini untuk seluruh pemuda-pemudi di Kabupaten Banyumas di tahun 2016, dan akhirnya terus bergerak sampai hari ini. Dulu di tahun 2016 di Kabupaten Banyumas masih sangat jarang komunitas-komunitas sosial seperti ini. Alhamdulillah kami termasuk gerakan kepeloporan juga di Banyumas. Setelah kami lahir mulai muncul banyak teman-teman yang lain dan kami sangat senang ya ada banyak mitra-mitra yang juga tumbuh berkembang di Kabupaten Banyumas. Sampai hari ini kami juga sering berkegiatan bersama dengan teman-teman yang punya tujuan yang sama. Nah, lalu ada lagi nih, kita sharing-sharing tentang gerakan yang sudah saya pelopori ya. Nah, ini tentang sebuah gerakan yang sifatnya berbasis digital. Ya, kalau yang tadi sebelumnya semuanya berbasis gerakan offline, kalau ini benar-benar murni digital. Teman-teman di tahun 2000, kita flashback ya, di tahun 2020 ada yang masih ingat ada masalah besar. Masalah apa kira-kira? Ada yang masih ingat? Pada tahun 2020 ada sebuah masalah besar yang melanda Indonesia. Masalahnya sangat besar banget, bahkan bisa tidak hanya Indonesia tapi juga sedunia ya, yaitu COVID-19 ya, pandemi tidak hanya di Indonesia. Nah, orang kalau mikirnya hanya sebatas masalah, ketika melihat adanya sebuah masalah pandemi, pasti ya sifatnya hanya akan menggerutu. Ujung-ujungnya kita akan jadi orang yang kurang positif ya. Kita akan wah jadi nggak bisa kerja, nggak bisa cari uang, nggak bisa. Terus juga kan ada banyak hoax bersebaran ya. Jadi merasa mungkin sebagian kita jadinya merasa tidak aman di dunia maya dan sebagainya. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saya melihat dengan adanya pandemi itu yang pertama pasti orang-orang terbatasi gerakannya di dunia nyata. Sehingga pasti yang tadinya sekolah, yang tadinya kuliah, yang tadinya kerja, yang tadinya berangkat ke pasar buat jualan dan sebagainya semuanya dirumahkan dan lebih banyak berinteraksi di dunia online. Sehingga saya membuat sebuah gerakan namanya ALC saat itu. ALC adalah singkatan dari Agen Lawan Corona. Singkat, gerakan kami sangat simpel. Agen Lawan Corona tugasnya adalah untuk menge-share informasi-informasi positif seputar COVID-19. Setiap hari, Senin sampai Minggu. Saat itu ya, Senin sampai Minggu. Dan kami bikin tim kecil, awalnya hanya 2 orang, saya dengan Mas Andi, kemudian bertambah lagi partner-partner kami, dan ini jadi satu kepengurusan di Agen Lawan Corona. Nah, singkat cerita, 2020 kami sejak bulan ini ya, 24 Maret nih ya, 24 Maret 2020 kami lahir.
agen lawan corona saat itu. Nah, fokus utama awalnya kita ada di COVID. Jadi kalau ada hoax, kita bikin poster yang menginformasikan bahwa informasi itu hoax. Kalau ada informasi yang positif tentang COVID, kami informasikan. Jadi yang kita informasikan pun sifatnya tidak semuanya kita infokan, tapi hanya info-info yang sifatnya bisa membuat orang kalau baca info itu merasa senang, begitu. Karena salah satu faktor untuk penyembuhan COVID adalah pikiran kita, perasaan kita harus bahagia. Itu karena itu juga sangat penting mempengaruhi kesehatan. Sehingga kami pantang mengeser informasi yang sifatnya negatif. Akhirnya apa? 2020, 2021 kami fokus hingga akhirnya Indonesia menetapkan sudah bebas dari COVID, kita sudah dibebaskan. Kalau kita masih pakai ALC kan sudah tidak relevan. Itu yang tadi saya ceritakan sudah beberapa tahun berjalan. Akhirnya kita tetap lanjutkan tapi di rebranding gerakannya. Akhirnya dari agen lawan corona kami ganti nama gerakannya menjadi Bagi Info Baik atau BIB dengan logo seperti yang di depan, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah nge-share sekitar 1.101 poster ya sejak lahir sampai hari ini. Dari yang awalnya dulu setiap hari, akhirnya kita batasi karena kita punya keterbatasan dari tim-tim pengurus, akhirnya menjadi hanya 5 kali dalam satu pekan hari itu. Dan ini juga lagi persiapan untuk regenerasi untuk tahun 2025. Ini contoh melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang lebih positif sehingga akhirnya menghasilkan sebuah kepeloporan. Nah, kalau ini kepeloporan yang saya lahirkan dan sebenarnya bukan kepeloporan ya, tapi organisasi yang memang sudah vakum bertahun-tahun dan saya aktifkan lagi di tahun 2019 yaitu Karang Taruna. Masalah yang saya lihat adalah sebenarnya banyak orang-orang pemuda-pemudi berbakat di desa, namun kadang organisasi Karang Taruna yang seharusnya mewadai itu tidak aktif. Itu sangat disayangkan. Sehingga apa? Saya mencoba untuk menghidupkan ulang organisasi yang ada di desa tempat tinggal saya. Singkat cerita ya 2019 saya menginisiasi, saya komunikasi dengan Pak Kades dan alhamdulillah gayung bersambut saya diberikan kesempatan, bahkan saya dipilih langsung oleh Pak Kades menjadi ketua saat itu, dan singkat cerita ya alhamdulillah sampai hari ini organisasi ini terus berkembang. Ya, dari yang awalnya organisasi desa yang mungkin belum dikenal dan kita termasuk yang tertinggal, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan program-program yang sifatnya berkelanjutan dan melebihi dari target. Dulu saya menjadi ketua dari tahun 2019 sampai 2022. Ini rekap kerja yang sudah pernah saya lakukan saat itu. Jadi ini salah satu contoh kepeloporan juga yang saya buat di Karang Taruna. Nah, ini yang terbaru sebenarnya teman-teman. Yang terbaru dari kepeloporan yang pernah saya inisiasi bersama teman-teman di Banyumas ya. Kami membuat sebuah gerakan kepeloporan hampir sama dengan Karang Taruna, hanya yang membedakan adalah ini kami buat sistem yang lebih simple dan lebih dinamis ya. Kalau Karang Taruna kan sampai 5 tahun kepengurusannya dan keanggotanya bisa banyak ya, bisa sampai 30-40. Kalau kita anggotanya hanya 5 pengurus per desa dan sifatnya juga kita dinamis, banyak perubahan-perubahan, dan alhamdulillah sejak tanggal 5 Mei kami lahir sudah banyak banget program kegiatan yang kami laksanakan. Teman-teman bisa lihat di Instagram ini. Padahal kami lahir dari nol, tidak punya dana sama sekali, tapi alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, teman-teman. Karena kami melihat adanya sebuah potensi anak muda di Banyumas, apalagi anak-anak desa yang kalau diberdayakan, dijadikan satu sistem sinergi ini akan menjadi potensi yang sangat besar. Maka kami buatlah gerakan Pandawa Desa. Nah, ini tentang gerakan-gerakan yang sudah pernah saya pelopori ya, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang teknis gerakannya seperti apa, nanti kita diskusikan aja di sesi tanya jawab, sesi diskusi. Setelah ini silakan teman-teman bisa sharingkan ya, apapun, pertanyaan apapun, boleh on cam, boleh ditulis di chat tentang bagaimana sih jadi pemuda pelopor. Kalau boleh saya menyimpulkan sebenarnya kalau kita pengen jadi pemuda pelopor atau orang yang bisa mempelopori sebuah gerakan kepemudaan, PR terbesarnya adalah di sini, di mindset kawan-kawan ya. Kalau mindset kita sudah tepat, maka insya Allah kita akan punya banyak ide kepeloporan ketika melihat sudut pandang dari sebuah masalah. Nah, misalnya yang terbaru ya tentang penjual bakul es teh. Jadi penjual bakul es teh itu sebenarnya
saya sudah punya ide atas gerakan kepeloporan yang pengen saya lahirkan gitu. Dan ini juga sempat dulu saya pikirkan hanya tidak sampai realisasi. Nah, ini kepikiran lagi gara-gara kejadian penjual es teh viral, itu tentang bagaimana kita sebagai anak muda ya yang punya kemampuan di dunia digital itu bisa membantu memviralkan mungkin ya singkatnya. Tapi yang diviralkan bukan kejadian-kejadian yang tidak positif, tapi langsung fokus kepada pedagang kaki lima. Memviralkan sukul bisa melariskan. Kalau kita belum bisa membeli dagangan-dagangan pedagang kaki lima, setidaknya kita bisa membantu menginformasikan kepada orang di sekitar kita. Sehingga harapannya apa? Ketika kita ada sebuah komunitas yang berbasis informasi seputar pedagang kaki lima di wilayah kita masing-masing, ketika kita butuh sesuatu, maka pasti kita akan lebih memilih untuk beli di pedagang kaki lima itu daripada beli di swalayan, supermarket, dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita beli langsung di pedagang kaki lima, itu keuntungannya benar-benar buat menghidupi secara langsung dan bisa jadi itu sangat bermanfaat. Tapi di swalayan juga tetap bermanfaat, hanya skalanya sudah berbeda ya kawan-kawan ya. Maka silakan teman-teman untuk kepeloporan-kepeloporan yang mungkin sudah ingin dilahirkan, pengen dibuat dan sebagainya bisa juga disaringkan di forum ini. Kalau mungkin nanti setelah sesi tanya jawab masih kurang, boleh nanti kontak saya langsung juga boleh untuk sharing ya tentang gerakan kepeloporan yang memang mungkin ingin teman-teman lahirkan. Kalaupun belum punya pemikiran ingin membuat gerakan kepeloporan, setidaknya dari materi hari ini saya harapkan kawan-kawan sudah punya satu sudut pandang baru tentang pola pikir atau mindset. Bahwa sejatinya hidup kita itu tergantung mindset kita. Apa yang kita pikirkan akan menjadi hidup kita. Maka hati-hati atas pikiran kita. Tindakan kita bisa jadi berawal dari kata-kata kita. Kata-kata kita bisa jadi berawal dari mindset kita. Sehingga apa? Apa yang menghuni hidup kita adalah mindset kita masing-masing. Maka jadilah orang yang memiliki mindset yang membangun, mindset yang tumbuh berkembang, mindset yang positif. Sekian dari saya yang bisa saya sharingkan kawan-kawan untuk pengantar ya. Setelah ini mungkin bisa kita diskusi, sharing, saling tukar pikiran satu sama lain. Saya kembalikan ke Kak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Angga atas materi yang luar biasa. Baik, sesi selanjutnya rekan-rekan adalah tanya jawab. Silahkan bagi rekan-rekan semua kami buka sesi diskusi. Ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh dengan cara raise hand atau open mic dan videonya, atau boleh juga ditulis di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman, kami persilahkan semua untuk sesi tanya jawabnya. Kami tunggu. Boleh raise hand dulu, boleh open mic dan videonya, atau bisa ditulis di chat Zoom. Oke, ada Kak Ani Latifatunisa. Silakan Kak Ani. Bisa dibuka open mic-nya Kak Ani? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anila Tifatunisa. Saya ingin bertanya kepada Mas Angga jadi seperti ini. Sebagai pemuda, tentunya saya ingin bermanfaat bagi lingkungan sekitar saya dan saya juga ingin menjadi pemuda yang salah satu pemuda pelopor gitu. Namun
Masalahnya, saya lebih yang pertama, saya kurang memahami kondisi lingkungan tempat saya tinggal karena saya lebih lebih banyak menghabiskan waktu di perantauan. Dan yang kedua, saya ingin berkembang, bermanfaat di tempat domisili saya sekarang. Namun, saya juga bukan termasuk orang yang aktif berorganisasi. Jadi, selama ini saya baru sadar, oh, kok saya kurang bermanfaat sekali sebagai pemuda seperti itu. Dan di usia sekarang saya baru sadar untuk memulainya itu saya ingin meminta tips dan saran dari Mas Angga. Kemudian gimana sih agar kita menjadi menjadi pemuda yang lebih mudah berbaur dengan masyarakat dan bisa berorganisasi untuk memperluas relasi tentunya seperti itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Angga, mohon maaf mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan dari teman berikutnya? Ya, Kak Angga? Sepertinya jaringan Kak Angga sedang bermasalah ya, teman-teman. Sambil menunggu jaringan Kak Angga on, sebentar ya. Boleh dilanjutkan pertanyaan apa dari teman-teman berikutnya? Bisa di kolom chat atau open your mic dan videonya. Silakan. Cek. Halo, suaraku masuk? Ya, baru masuk Kak Angga. Iya, sorry ada trouble ini. Tadi terlempar. Oh ya, Kak Angga, mohon maaf, langsung mau menjawab atau di ini dulu? Tadi sempat mendengar apa? Sempat pas Mbak Ani menyampaikan, Ya, sempat mendengar atau oh ya, mau mendengar. langsung dijawab? Ya, Ya, langsung saya jawab aja sambil nunggu oh ya, teman-teman yang lainnya. ya Baiklah, baik-baik. teman-teman mohon izin ini saya off cam ya karena ada trouble teknis jadi belum bisa on cam. Nah, dari pertanyaan Kak Ani itu kan kalau saya menyimpulkan Kak Ani pengen bisa berkontribusi lebih banyak dan kepengennya bisa kontribusinya di tempat tinggalnya atau di desanya. Namun permasalahan dari Kak Ani tadi saat ini sedang di perantauan dan jarang ikut organisasi juga, khususnya organisasi di tingkat desanya sendiri gitu ya. Terus gimana tips dan triknya? Kalau menurut saya Kak Ani, mulailah dari apa yang Kak Ani bisa lakukan saat ini. Misal kalau Kak Ani hari ini masih sebagai orang yang berdomisili di perantauan, itu ya lakukan yang bisa dilakukan di perantauan saja dulu nggak apa-apa. Jadi nggak harus langsung pengen kontribusi untuk desa, karena posisinya memang belum memungkinkan untuk dilakukan. Takutnya apa? Kalau menunda-nunda, nanti malah jadi semangat yang sekarang sudah terbangun atau niatan yang sudah ada, malah nanti jadi terkikis karena kesibukan-kesibukan yang lain. Manusia itu sudah lumrah banyak kesibukan, apalagi semakin kita usianya bertambah dewasa, kesibukan itu semakin bertambah. Misal kalau pelajar pasti kesibukannya orientasinya hanya di belajar, kemudian paling hanya di main. Kemudian naik tingkatannya mahasiswa, mahasiswa mungkin lebih kompleks. Ada yang tidak hanya belajar tapi juga sambil kerja sambilan mungkin, atau ada yang juga sambil melakukan aktivitas organisasi dan sebagainya. Naik lagi misalkan kita lulus lulus dari mahasiswa kita kerja, itu nambah permasalahan, nambah kesibukan. Mulai dari kita jadi kerjanya pagi sampai sore misalkan, terus di luar itu misalkan kita akhirnya berkeluarga ya, kita jadi sudah punya amanah baru sebagai suami harus
menghidupi istri dan anak. Sebagai istri harus bisa tidak hanya bekerja kalau bekerja, tapi juga mengurus suami dan anak di rumah dan sebagainya. Artinya apa? Pastikan mindset ataupun semangat yang sekarang ada itu langsung direalisasikan sebisanya, Kak Ani. Karena kalau tidak, takutnya terkikis oleh kesibukan-kesibukan kita. Maka tips pertama, lakukan dari yang sekarang bisa dilakukan. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, itu perlu sharing mendalam, Kak Ani. Karena kalau misalkan pengen diskusi tentang bentuk gerakan, program yang bisa diimplementasikan, itu butuh assessment, butuh kalau misalnya aku diminta untuk menyampaikan juga butuh masukan-masukan dari Kak Ani ya, informasi-informasi sehingga aku akan bisa memberikan masukan. Kalau misalkan pengen assessment, pertama coba assessment apa yang Kak Ani sekarang bisa. Contoh, misalkan Kak Ani saat ini sebagai mahasiswa di bidang psikolog, misalkan ya, sebagai mahasiswa psikologi. Nah, Kak Ani bisa tuh bikin gerakan untuk membuka layanan bimbingan untuk seputar mental health misal. Ya, itu bisa tuh, bisa dilakukan. Kan bisa dilakukan di perantauan. Mungkin di perantauannya merupakan kota besar yang banyak banyak anak-anak muda dan mahasiswanya, malah bisa jadi peluang besar juga untuk bisa membuat sebuah gerakan. Nah, karena kita fokusnya gerakan kepemudaan non-profit, ya bukan yang sifatnya profit, maka pastikan apa yang dilakukan nanti yang sifatnya memang benar-benar sosial. Kalaupun nanti mau dikembangkan menjadi ranah yang sifatnya profesional atau profit, ya monggo silakan itu hak masing-masing. Jadi silakan asesmen atau analisis apa yang menjadi kemampuan Kak Ani yang sekiranya itu bisa ditawarkan dan bisa dilakukan. Ya, dan juga bisa juga dengan melihat masalah yang ada di perantauan. Misalkan di perantauan di sekitar Kak Ani ada masalah tertentu dan Kak Ani sebenarnya punya sebuah ide inovasi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, silakan dilakukan. Kalau sudah punya niatan, sudah punya program, sudah punya gambaran gerakan, nah tahap kedua yaitu mencari partner yang sevisi. Begitu Kak Ani. Jadi nggak bisa kita menginisiasi gerakan sendirian. Awalnya mungkin sendirian dari pola pikir kita, ide kita, tapi berikutnya pasti kita harus cari orang. Minimal satu orang. Misal ada satu orang ya ajak satu orang, ajak diskusi. Kalau misalkan pemikirannya sama, ya silakan bangun berdua bersama. Misalkan dari dua orang kayaknya kurang nih untuk bisa membuat gerakan ini, tambahkan orang ya, ajak. Sistemnya bebas, disesuaikan dengan kebutuhan. Apakah sifatnya sistemnya ngajak berdasarkan yang dikenal oleh Kak Ani dan partnernya atau sifatnya langsung open terbuka misalkan open recruitment silakan itu bebas sistemnya menyesuaikan kebutuhan tapi tips dan trik utamanya adalah pertama lakukan saat ini sekarang juga mulai dari yang bisa dilakukan setelah sudah punya konsepnya yang kedua adalah cari partner kalau mau konsultasi sharing boleh nanti ke saya atau ke Kak Lina ya Kak Ani ya untuk bisa sharing seputar bagaimana membuat gerakan kepeloporan ya. Kalau Kak Lina juga punya pengalaman. Begitu. Kira-kira bagaimana untuk Kak Ani? Kalau ada yang mau ditanggapi lagi silakan. Baik, terima kasih Mas Angga atas jawabannya sangat sangat memberi pencerahan. Nah, oh iya, berarti sebelumnya saya juga harus sudah menganalisis potensi saya dulu ya Mas ya. Yes, betul. Ya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup sih Mas. Mungkin bisa saya lanjutkan ke Kak Lina ke depannya untuk Boleh, berdiskusi. boleh. Ya, Ya, silakan Kak Ani ya. Bisa sharing-sharing sama Kak Lina. iya. Baik, terima kasih Kak Angga dan Kak Ani. Kak Angga sudah ada pertanyaan berikutnya di kolom chat ya Kak Angga dari Kak Wahyu Nurni Mawali ya Kak. Oke, siap. Boleh bantu dibacakan Kak Lintang. Baik, Assalamualaikum, selamat malam. Izin bertanya Kak, saat kita punya gagasan untuk melakukan sebuah aktivitas positif, namun tidak ada teman yang bisa diajak kerjasama untuk mewujudkannya. Bagaimana cara untuk meyakinkan orang lain supaya mau ikut serta dalam kegiatan tersebut? Seperti itu Kak Angga. Oke, ya Pertanyaannya. terima kasih dari pertanyaan dari sahabat kita Kak Wahyu ya. Kak Wahyu Nurni Mawalia tentang ini menarik nih.
kasus yang sebenarnya juga pernah aku alami ya Kak Wahyu ketika membuat salah satu gerakan. Jadi singkat cerita, aku punya gerakan yang tergolong nyeleneh ya saat itu, dan gerakannya itu di bidang sampah. Beda sama gerakan yang bank sampah yang tadi aku ceritakan ya. Ini sama-sama di bidang sampah tapi berbeda. Mungkin teman-teman kalau aku sharing tentang Pandawara pasti sudah paham ya tentang 5 orang yang secara konsisten clean up sampah ya di wilayah di sekitarnya begitu. Nah, ini tidak 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 berbeda ya, hampir sama dengan tentang Pandawara. Hanya ini skalanya skala yang lebih kecil. Jadi singkat cerita, aku dulu punya inisiatif gerakan yang sifatnya untuk pembersihan lah. Ya kayak khususnya kita fokusnya di mengutin puntung rokok dulu. Awalnya kita fokus utamanya di situ. Awal ngadain program ini itu benar-benar nggak ada yang mau. Kalaupun ada ya dia orang-orang itu selalu menghindar. Misalkan, wah aku udah temu partner kayaknya ini cocok nih, tapi ketika diajak dia menghindar. Kenapa? Alasannya karena memang itu hal yang tidak lumrah dilakukan. Bayangkan teman-teman, coba dibayangkan ya, ada orang kemudian datang di alun-alun katakanlah, dan dia menguti puntung rokok yang ada di alun-alun. Contoh, bisa dibilang mungkin agak aneh gitu kan, di saat yang lain pada nongkrong dan sebagainya. Itu yang saya lakukan, dan itu pertama kali saya lakukan sendirian. Dan setelah saya lakukan itu sendirian, terkumpullah kurang lebih ada sekitar 2 botol. Saya kan ngumpulinnya pakai botol air mineral ya, bekas air mineral punya saya. Itu sekitar 2 botol penuh, 3 botol, tapi botol yang ketiga tidak penuh ya, hanya sekitar setengah kurang. Jadi di segitu, dan saya akhirnya jadikan kegiatan yang saya lakukan sendiri itu sebagai sebagai pancingan gitu untuk kegiatan berikutnya. Sehingga apa? Ketika saya bikin kegiatan itu, saya kan ada dokumentasi, walaupun dokumentasinya bukan saat saya ngambil sampah, karena nggak mungkin saya ngambil sampah sambil selfie gitu ya. Nah, saya dokumentasikan adalah botolnya itu, botol dengan isi puntung sampah, dan saya sharingkan di poster kegiatan berikutnya bahwa ternyata banyak 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 sampah puntung rokok di sekitar kita ya. Ini sampah puntung rokok yang ada di alun-alun ini, misalkan seperti itu. Terus, ayo teman-teman bergerak bareng untuk bisa mengumpulkan sampah puntung rokok, karena kebanyakan sampah puntung rokok itu tidak bisa terambil seluruhnya oleh petugas kebersihan. Karena memang ini fakta. Petugas kebersihan kadang-kadang ketika mengambil sampah itu yang diambil hanya sampah-sampah yang besar dan kelihatan, misal sampah plastik, sampah gelas minuman, dan sebagainya. Tapi puntung rokok itu kan kecil banget ya, dan seringkali itu menyatu dengan tanah gitu. Padahal kalau secara informasi yang saya baca, yang namanya puntung rokok kalau kelamaan di tanah itu akan menjadi racun untuk tanah tersebut, karena sudah ada zat beracun di dalam rokok tersebut. Maka harus diambil, harus dipisahkan dari tanah, dan itu salah satu contoh. Jadi jangan nunggu teman juga menjadi salah satu solusi, Kak Wahyu. Lakukan saja mulai dari sendirian. Kalau bisa konsisten. Ketika misal nih, aksi pertama Kak Wahyu ketika melakukan sendiri, masih sendiri. Belum ada yang ikut. Lakukan lagi. Di aksi kedua, masih sendiri pun nggak apa-apa. Insya Allah nanti akan ada titiknya, ada orang yang ikut terlibat. Menarik, tertarik. Nah, ketika ada yang sudah tertarik, nanti akan menjadi sebuah domino ya. Dari yang awalnya mungkin yang tertarik 2 orang, nambah lagi jadi 4 orang, dan seterusnya. Karena sebenarnya banyak juga komunitas-komunitas di Purwokerto yang lahir berawal dari hal kecil seperti itu. Contoh, saya pernah ikut komunitas yang namanya komunitas lari di Purwokerto. Terus saya sharing-sharing sama foundernya kan. Nah, ternyata dulu beliau mengawali komunitas ini dari beliau sering lari sendirian. Jadi ceritanya singkatnya, beliau sering lari sendirian di wilayah di Purwokerto. Nah, dari rutin dia lakukan terus beberapa kali sendirian. Terus singkat cerita dia kan sering upload tuh di sosmed, dan teman-temannya notice, terus tertarik pengen ikut. Dari yang awalnya cuma sendirian, akhirnya jadi 2 orang, nambah lagi, dan seterusnya. Akhirnya setelah banyak orang, dari yang tadinya nggak kepikiran bikin komunitas, akhirnya dia bikin komunitas. Sampai sekarang membernya sudah ratusan orang. Nah, itu contoh. Jadi kadang kita butuh mengajak orang bukan dengan ucapan, tapi dengan tindakan. Begitu Kak Wahyu. Jadi prinsipnya, kalau belum bisa diajak dengan ucapan, ajaklah dengan tindakan. Itu Kak Wahyu, semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Ada insight balik atau tanggapan balik dari Kak Wahyu, silakan. Bagaimana Kak Wahyu?
Oh ya, terima kasih sekali. Berarti sudah cukup ya Kak Wahyu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, yaitu dari Kak Dean Wilianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Angga. Izin bertanya, ketika kita sebagai kepala rumah tangga, apakah masih bisa menjadi pemuda pelopor dan kiat-kiat atau tips apa yang harus dilakukan untuk dapat bermanfaat untuk tips apa yang harus dilakukan untuk dapat bermanfaat orang lain, maksudnya untuk bermanfaat untuk orang lain ya, di samping kesibukan waktu bekerja dan waktu untuk keluarga. Terima kasih. Ya, Kak Angga? Oke. Siap-siap Ya, dari Kak Dean Widianto ya. Ini ya. pertanyaan yang sangat relate dengan saya, dengan saya teman-teman, khususnya Kak Dean. Jadi ini sedikit informasi ya bahwa apa yang saya sajikan dari awal sampai barusan ya terkait gerakan kepeloporan itu tidak semuanya saya bikin ketika saya masih pemuda gitu. Artinya ada beberapa gerakan kepeloporan yang saya lahirkan ketika saya sudah berkeluarga. Contoh misalkan yang terbaru Pandawa Desa. Pandawa Desa itu saya lahirkan, saya sudah menikah, sudah punya anak juga. Kemudian selain Pandawa Desa, ada gerakan kepeloporan sebelumnya berarti Karang Taruna ya, Karang Taruna Satria Garuda tadi itu saya lahirkan ketika saya sudah berkeluarga juga. Saya sudah saat itu berarti 2019 ya masih masih pengantin baru ya, masih baru menikah saat itu, tapi intinya sudah berkeluarga. Nah, kalau gerakan-gerakan yang lahir sebelum 2019 ya, kayak Uru Project, kemudian Lindungi Hutan itu memang ketika saya masih anak muda dan belum berkeluarga. Nah, tips dan trik kebetulan saya sudah mempraktekkan. Jadi ketika kita punya banyak kesibukan, Mas Den, kita ada kesibukan kerja, ada kesibukan untuk keluarga ya, ada kesibukan yang harus dikhususkan juga untuk masyarakat sekitar ya. Kan juga ketika kita berkeluarga, sudah jadi kepala keluarga kan kita hidup di dalam masyarakat yang terpisah dengan orang tua kita. Nggak bisa kita ibaratnya tidak acuh ya atau acuh kepada masyarakat di lingkungan kita, tempat tinggal kita. Dan itu harus menjadi salah satu prioritas. Maka pastikan buat prioritas Mas Den ya. Prioritas yang bisa diprioritaskan misalkan prioritas pertama adalah keluarga, misal ya. Kemudian prioritas yang kedua adalah pekerjaan dari Mas Den sendiri. Dan baru prioritas yang ketiga adalah organisasi gerakan kepeloporan yang Mas Den rintis. Jadi kalau menurut saya urutan prioritas yang paling bagus ya 3 poin ini. Kalau misalkan mau ditambahkan tentang masyarakat lingkungan di sekitarnya, ya silakan itu bisa dimasukkan ke prioritas yang ketiga, baru yang keempat gerakan kepeloporannya. Atau kebalik juga boleh silakan. Yang ketiga gerakan kepeloporan, yang keempat masyarakat lingkungan di sekitarnya. Tergantung dari jenis kegiatan antar kedua prioritas. Tapi kalau satu dua saya rasa semuanya sepakat. Pertama keluarga, yang kedua adalah pekerjaan. Jadi ketika kita mau menginisiasi gerakan kepeloporan yang sifatnya sosial, pastikan kita juga sudah siap dengan segala risikonya. Karena khawatirnya begini, kita pengen bisa aktif sosial, kepemudaan, kita sudah punya keluarga, malah keluarga kita misalkan tidak tercukupi misal. Maka harus punya strategi. Bagaimana caranya agar pekerjaan kita tidak mengganggu, bagaimana agar gerakan organisasi kita tidak mengganggu pekerjaan kita dan keluarga kita. Nah, itu silakan bisa dijadikan sebagai urutan prioritas. Bagi waktunya, ya bagi waktu berdasarkan prioritas. Misal ketika ada pekerjaan yang ternyata itu bersamaan dengan kegiatan organisasi, maka mau nggak mau kita harus mengutamakan pekerjaan kita. Dan organisasinya kita kesampingkan terlebih dahulu. Kalau bisa malah lebih bagus, kita harus memiliki yang namanya agenda terjadwal. Sehingga apa? Kita bisa mengatur ritmenya. Jadi misal nih, kalau saya biasanya kan ada agenda bulanan dan biasanya sebelum masuk di bulan itu saya sudah bikin plotting jadwal termasuk pekerjaan dan organisasi kepemudaan. Jadi ketika misal nih saya yang saya plottingkan dulu adalah kegiatan-kegiatan pekerjaan termasuk kegiatan-kegiatan sifatnya berhubungan dengan keluarga ya. Misalkan liburan dan sebagainya saya plottingkan dulu. Lalu ketika ada kegiatan organisasi atau misalkan ada kegiatan organisasi yang belum ditentukan tanggalnya, maka saya akan memilih dan memilah
bagaimana agar kegiatan itu tidak bersamaan di tanggal-tanggal yang sudah saya pilih untuk bekerja. Kebetulan saya freelancer, ya. Kebetulan saya orang yang bekerjanya tidak setiap hari. Jadi itu memungkinkan dilakukan. Nah, itu salah satu kelebihan ya, kelebihan menjadi seorang yang tidak bekerja setiap hari. Tapi kalau yang teman-teman punya kesibukan setiap hari, berarti kan opsinya tinggal di 2 hari terakhir mungkin ya, Sabtu atau Minggu. Nah, itu bisa jadi. Atau bisa juga teman-teman menempatkan kegiatan setelah pulang kerja. Misal malamnya kalau pekerjaannya pagi sampai sore, atau jika kerjaannya misal siang sampai malam atau sore sampai malam, berarti bisa di pagi harinya. Tapi ya kembali, setiap sesuatu hal ada resikonya. Kita capek ya mungkin capek. Tapi kalau bagi saya, itu merupakan proses yang sangat dinikmati. Ya, saya hari ini selain bekerja, saya juga membina sebuah lembaga pendidikan. Kemudian saya juga membina atau mengelola beberapa organisasi kepemudaan. Tidak hanya satu, tapi ada sekitar satu, dua, tiga, 4 organisasi yang sifatnya sosial ya atau kepemudaan. Dan alhamdulillah masih bisa jalan sampai sekarang. Kuncinya satu, di bagaimana kita mengelola prioritas. Dan kalau teman-teman memang butuh sharing lebih detail, boleh nanti sharing langsung hubungi saya terkait bagaimana cara detail, tips dan trik mengelola prioritas atau yang biasa saya sebut dengan time management ya, manajemen waktu. Begitu Kak Dian, semoga bisa memberikan tambahan tips dan trik ya. Karena saya yakin Mas Dian ini pengen banget bermanfaat nih, cuma mungkin dilema ya, sedang dilema karena sudah jadi kepala keluarga. Tapi insya Allah Mas Dian pasti bisa, Mas. Nanti kita sharing-sharing bareng ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Lintang. Baik, terima kasih Kak Angga. Ini masih ada pertanyaan, alhamdulillah ya, banyak pertanyaan masuk Kak. Saya bacakan yang dari Kak Elza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Angga. Izin bertanya, kalau kita sebagai pemuda-pemudi yang habis melalui quarter life atau krisis ya, krisisi dan masih mencari jati diri yang hilang, gimana cara ngembaliin semangat dan mempunyai cita-cita hidup lagi untuk bisa mengubah fixed mindset ke growth mindset dan jadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih. Cek. Oh ya, baru masuk. Terima kasih Kak Elsa ya. Pertanyaannya sangat menarik dan luar biasa. Jadi tentang QLC ya, Quarter Life Crisis. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama dengar istilah ini, saya sharingkan sedikit ya. Jadi quarter life crisis seperti halnya quarter ya. Quarter itu kan seperempat kurang lebih. Jadi kalau rata-rata misalkan kehidupan manusia diambil rata-rata hidup itu di angka 100 tahun, maka quarter life crisis kita itu di usia sekitar 25 tahun. Kalau diambil pengertian secara umumnya, quarter life crisis itu sendiri adalah sebuah perasaan ya, kayak rasa kok saya khawatir, bingung gitu. Terus kayak apa sih arah tujuan hidup saya gitu. Dan ini biasanya dialami di usia-usia antara kurang lebih di usia 18 tahun sampai 30 tahun. Dan puncaknya biasanya di usia 25 tahun. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena salah satu faktornya kan ini peralihan dari yang kita masih remaja ya, masih seneng-seneng ya, masih ibaratnya kemarin kemarin kita cuma berangkat sekolah aja pulang, kemarin kita cuma berangkat kuliah aja pulang dan sebagainya, tahu-tahu harus harus kerja, tahu-tahu misalkan harus berkeluarga dan punya tambahan tambahan amanah dan sebagainya, akhirnya mengalami perasaan-perasaan yang seperti halnya dalam istilah quarter life crisis ini. Dan faktornya banyak ya, selain peralihan. Misalkan karena tidak puas terhadap karirnya, pekerjaannya, terus mungkin ada kesulitan dalam menjalani hubungan dengan pasangan, terus atau mungkin terbebani dengan kehidupan sosial yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Banyak, dan setiap orang punya kasusnya masing-masing tentang quarter life crisisnya. Nah, gimana cara kembaliin semangat? Dan bisa jadi KLC ini entah masih di taraf itu atau sudah selesai dan sedang mencoba memperbaiki, atau mungkin masih malah di tengah-tengah. Nah, itu perlu direfleksikan dulu ke KLC dengan cara bertanya, masih bingung nggak, masih khawatir nggak.
Kemudian jika bingung dan khawatir, kira-kira apa yang dibingungkan, apa yang dikhawatirkan, karena setiap permasalahan solusinya berbeda. Ketika Kak Elsa mungkin permasalahan yang dibingungkan, jati diri yang dibingungkan itu tentang karir misalnya. Saya saat ini lulusan dari S1 ini, tapi saya kok bekerja di sini misal, bingung tuh misalkan, atau bingung saya sudah mencoba bekerja tapi kok belum belum naik-naik karir padahal sudah bertahun-tahun. Nah, itu permasalahan selalu ada solusinya masing-masing. Jadi kalau ditanyakan solusinya apa, butuh identifikasi yang lebih detail. Tapi kalau secara umum ya, kita bahas secara umum. Cara ngembaliin semangat dan punya cita-cita hidup lagi, itu salah satu caranya adalah cari momen yang tepat. Ini biasa saya lakukan. Mungkin bisa jadi salah satu solusi buat teman-teman. Jadi cari momen yang tepat. Kenapa Idul Fitri dijadikan sebagai momen untuk bermaaf-maafan? Karena itu momen yang tepat. Mungkin kalau maaf-maafan setiap hari boleh dan bisa, begitu ya. Tapi ketika belum ada momennya, kayaknya kok kita kayak kurang, gitu kan. Kayaknya kita masih kurang, tapi ketika ada momen Idul Fitri, itu semua menantikan momen itu dan momen itu adalah momen yang sangat tepat untuk kita bermaafan. Contoh lain, kita pengen misalkan merasakan yang namanya sebuah selebrasi untuk bisa, misalkan bagi yang Muslim ya, selebrasi untuk bisa mengagungkan Nabi Muhammad, begitu misalkan. Nah, kalau kita mau melakukan itu setiap hari kan nggak mungkin gitu kan. Mungkin tapi dengan cara yang sederhana. Tapi kita pengen melakukan selebrasi yang besar misal. Akhirnya kita coba cari momen. Momennya apa? Isra Mi'raj misal. Maulid Nabi contoh. Lahirlah peringatan hari besar Islam. Jadi berawal dari momen sebenarnya kita bisa menemukan sebuah solusi atas sebuah permasalahan. Ya, contohnya misalkan lagi bingung menemukan jati diri, bisa nih di momen tahun ini ya. Ini kan bulan terakhir nih Kak Elsa dan teman-teman ya. Jadikan bulan ini sebagai momen untuk refleksi. Bulan Desember ini. Refleksi diri. Refleksi diri, terus coba evaluasi 1 tahun terakhir. Sudah melakukan apa, pencapaiannya apa saja, pencapaian apa saja yang sudah diharapkan tapi tidak tercapai, kemudian hal apa yang pernah dilakukan, kesalahan-kesalahan bisa direfleksikan. Teknis refleksi beda-beda. Ada yang mungkin refleksi dengan journaling, menulis, ada yang refleksi dengan merenung, ya, ada yang refleksi dengan cara sharing mungkin dengan orang tua, dengan teman dan sebagainya, refleksikan dengan cara yang paling terbaik oleh masing-masing. Lalu ketika sudah mendekati masa tahun baru, 29, 30, 31 Desember, cobalah buat resolusi, Kak Elsa. Buat tujuan, buat target baru. Dan itu bisa jadi momen yang tepat untuk bisa mengembalikan cita-cita Kak Elsa lagi, lalu bisa lebih menguatkan Kak Elsa bisa sifatnya itu berpindah dari fixed mindset ke grow mindset, itu momen yang sangat luar biasa. Nanti ditanamkan dalam pikiran, oh tahun baru saya harus menjadi pribadi yang baru. Nah ini bisa mumpung masih awal-awal Desember ya, ini masih tanggal 7 Desember, masih ada 20-an hari lagi, boleh tuh tahun baru 31 Desember ke 1 Januari, jadikan momen itu untuk momen perubahan KLC dan teman-teman. Karena kita butuh momen, manusia itu butuh momen untuk melakukan sebuah sesuatu secara normalnya. Tapi ada juga orang-orang yang tidak perlu momen dilakukan saat ini, hari ini juga malah lebih bagus begitu. Tapi ketika mau butuh momen, momennya sangat tepat. Kak Elsa. Silakan bisa fokus untuk momen pergantian tahun untuk mengubah diri Kak Elsa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kabar baiknya, Academy Leader ada kelasnya nanti. Bagaimana membuat target baru, bagaimana membuat sebuah pencapaian baru di tahun 2025 dalam kelas super resolusi secara online. Nanti tunggu aja di Instagram kita ya, atau di grup yang sekarang teman-teman masuki. Insya Allah nanti akan ada posternya tentang kelas super resolusi diadakan secara online. Begitu Kak Elsa, semoga bisa menambah insight baru ya untuk bisa dipraktekkan. Terima kasih, monggo Kak Lintang. Baik, terima kasih Kak Angga dan terima kasih juga Kak Elsa. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Tartila Wati Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak, saya mau tanya bagaimana tips agar bisa menjadi orang yang konsisten. Terima kasih. Terima kasih Kak Tartilawati ya tentang pertanyaannya. Penting banget ya untuk bisa menjadi orang yang konsisten.
Karena betul kalau kita mempelopori gerakan, biasanya kebanyakan orang secara normalnya itu semangatnya hanya di awal. Biasanya ya. Termasuk ketika kita mungkin mempelopori sebuah gerakan, kita sangat semangat nih. Tapi ketika sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, semangatnya hilang. Tahu-tahu sudah tidak aktif gerakannya. Tahu-tahu sudah tidak ada kejelasan, dan akhirnya bubar. Dan itu juga terjadi, sering terjadi pada setiap orang, termasuk saya juga sama. Nah, saya bukan manusia yang sifatnya bisa melakukan gerakan secara sempurna. Saya juga manusia pada umumnya, banyak kesalahan juga, dan setiap gerakan yang saya lahirkan juga tidak semuanya masih berjalan sampai sekarang. Ada beberapa gerakan-gerakan, ini cuma buat menunjukkan ya bahwa teman-teman yang namanya konsisten itu memang butuh effort yang sangat luar biasa. Ada beberapa gerakan yang akhirnya saya putuskan untuk tidak dilanjutkan, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan sebuah konsistensi di dalamnya. Jadi perlu kita yang namanya menetapkan sikap atas sebuah hal, termasuk ketika kita membuat sebuah gerakan, ketika sudah dijalankan, ternyata kita berpikir tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, didiskusikan dengan tim atau orang-orang yang dulu bersamai ketika mendirikan dan disepakati dihentikan, lebih baik dihentikan daripada dibiarkan tanpa ada kejelasan. Itu lebih lebih bagus. Terus gimana Mas biar konsisten? Nah, untuk membuat sebuah hal, gerakan, ataupun pencapaian hidup yang konsisten, kehidupan yang konsisten, maka cara yang paling efektif berdasarkan pengalaman saya adalah dengan membuat sebuah target. Dengan membuat sebuah target, kita akan terpicu untuk bisa mencapai target tersebut. Dan akhirnya apa? Membuat kita konsisten atas sebuah kegiatan. Contoh misal, saya sharingkan tentang kisah film ya. Ada sebuah film yang pernah saya lihat dan sangat menginspirasi saya. Nama filmnya Cinta Subuh. Teman-teman mungkin pernah melihat, atau bagi yang belum pernah melihat, saya sharingkan sedikit. Ya, singkat cerita, dalam film ini ada seorang anak muda yang jatuh cinta kepada seorang wanita. Anak muda itu ingin melamar sang wanita, dan sang wanita terserah orang tua. Orang tua memberikan syarat kepada sang pemuda. Syaratnya simpel, boleh kamu melamar, dan insya Allah nanti akan diterima dengan syarat harus bisa konsisten sholat subuh berjamaah di masjid sebanyak 40 kali tanpa putus. Begitu. Lalu setelah disampaikan seperti itu, apa yang terjadi dengan pemuda? Pemuda yang awalnya sebenarnya bukan pemuda yang terlalu soleh ya. Dia tergolong anak muda yang sebenarnya sholatnya baik ya. Artinya semua sholat dijalankan termasuk sholat subuh. Cuma untuk sholat subuhnya anak muda ini itu tidak ke masjid atau hanya di kos ya, karena dia saat itu diceritakan masih mahasiswa. Singkat cerita, ya singkat cerita anak muda itu berproses untuk bisa, dan itu gagal terus teman. Itu gagal terus biasanya misalkan ya dalam film itu diceritakan baru 5 kali, baru baru mau menjalankan 1 kali itu udah gagal, nggak bisa. Terus kalau sudah konsisten 3 kali, 4 kali, 5 kali, terputus di tengah jalan dan seterusnya. Dan dalam prosesnya itu ternyata dia berubah target. Dari yang awalnya targetnya istiqomah 40 kali agar bisa melamar, akhirnya jadi berubah target untuk bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Maka intisari dari apa yang saya sharingkan tadi adalah buat target yang sifatnya kuantitatif, teman-teman. Yang tadi dari cerita tadi jelas ya, 40 40 kali beruntun, tidak terputus. Maka ketika misal kita terputus di tengah jalan, maka kita awali dari nol. Dan kalau misalkan bisa, ketika sudah mencapai pencapaian, berikanlah reward kepada diri Anda masing-masing. Misal Anda pengen punya target menjadi seorang penulis yang ditargetkan satu buku, misalkan bisa menulis satu buku selama 3 bulan misal. Maka dari situ kan kita punya target satu buku 3 bulan. Apakah cukup? Tentu tidak cukup. Dari satu buku 3 bulan kita harus menggambarkan, oh buku saya pengennya berapa halaman nih. Misalkan, oh buku saya nanti pengennya 300 halaman, contoh. Oh berarti 300 halaman, 3 bulan, berarti 1 bulannya 100 halaman. Apakah sudah cukup? Belum cukup. Dari 100 bulan, 100 halaman 1 bulan, di breakdown lagi. 1 bulan ada berapa? 30 hari. Oh berarti 100 halaman dibagi 30 hari. Artinya 1 hari itu kita harus bisa menulis kurang lebih di 4 halaman, 3 sampai 4 halaman. Sehingga targetnya apa? Setiap hari saya harus menulis sebuah catatan tulisan sebanyak
minimal 3 atau sampai 4 halaman. Sehingga ada target yang jelas. Konsisten akan lebih mudah dilakukan ketika ada target yang jelas dan detail. Dan indikator target yang jelas dan detail adalah angka. Maka harus ada target angkanya. Jangan cuma misalkan, oh saya nanti pengen jadi orang kaya tahun depan. Udah cuma sebatas itu. Terus apa bentuk konsistennya? Oh, bentuk konsistennya saya nabung misalkan untuk membuat bisnis. Apakah cukup? Tidak cukup. Nanti pasti akan terputus di tengah jalan. Karena indikator kayanya tidak jelas. Kaya yang dimaksud seperti apa. Nanti lama-lama ketika kita dapat masalah, kita menurunkan level target kita. Dan itu menjadi sebuah masalah baru. Misalkan tadinya pengen jadi orang kaya, sifatnya bisa dikenal oleh seluruh wilayah di kabupaten. Setelah berjalan beberapa bulan, kayaknya nggak tercapai, menurunkan grade-nya ke kecamatan, turunkan lagi ke desa, akhirnya nggak tercapai sama sekali. Itu yang bisa terjadi karena apa? Karena kita tidak punya target yang jelas. Jadi kalau dalam konsep konsistensi, buatlah target yang detail dan jelas, dibuat dalam bentuk angka. Begitu Kak Kartilawati ya. Sehingga ketika sudah membuat target, dijalankan. Ketika tidak bisa dijalankan, berikan punishment kepada diri kita sendiri. Punishmentnya itu yang kayaknya kalau ini dilakukan kok sangat berat buat kita ya. Contoh misalkan, kalau menulis 3 halaman 1 hari, ketika saya tidak bisa menulis 3 halaman selama 1 hari, maka saya akan menghukum diri saya sendiri dengan cara saya tidak boleh membuka Instagram di hari itu sama sekali. Contoh, karena mungkin bagi sebagian besar orang, sosial media itu sudah sangat menjadi sebuah keasikan gitu kan. Dan itu kan bisa menjadi punishment. Oh, jadi aduh, gara-gara tidak bisa menulis 3 hari, saya jadi tidak bisa buka Instagram. Terus kalau bisa mencapai target, misalkan 1 bulan bisa 300 halaman, nah berikan reward. Misalkan rewardnya adalah besok 1 hari saya free tidak menulis misal, dan saya dibebaskan untuk liburan ke alam contoh. Dengan reward itu kita akan termotivasi untuk bisa mencapai target. Itu Kak Kartilawati, semoga bisa menambah cara ya agar bisa menjadi pribadi yang lebih konsisten. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Lintang. Oke, baik. Bagaimana Kak Tartilawati? Terima kasih Kak Angga atas tips yang diberikan yang sangat jelas. Nah, saya kan masih belajar. Nah, dari penjelasan yang Kak Angga berikan bisa membuat saya lebih ingin menjadi siswa yang lebih konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih saya buka. Satu penanya lagi, silakan. Untuk teman-teman, masih bisa satu penanya lagi? Apakah masih ada? Oh ya, baik-baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Dari semua penjelasan yang keren banget dari Kak Angga dan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bikin wow, ternyata pertanyaannya juga luar biasa sekali. Dari semua penjelasan itu bisa kita simpulkan, bisa kami simpulkan ya kalau apa yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung dengan mindset kita. Apa yang menjadi mindset kita, ya itu yang akan diterapkan dalam kehidupan kita. Baik dari mindset dulu, nanti bagaimana kita berperilaku atau menerapkannya setiap harinya. Kemudian ada beberapa lagi yaitu ketika akan melakukan sesuatu yang baru atau mempelopori sesuatu, ternyata jangan menunggu teman dulu, bisa dimulai dari diri sendiri dan terus-menerus. Kemudian tidak hanya cuma ucapan saja, tapi yang terpenting adalah gerakan-gerakan yang konsisten. Kemudian ketika kita akan memulai juga, mulailah dari apa yang kita bisa. Kurang lebih seperti itu untuk webinar pada malam hari ini. Kemudian, baik
rekan-rekan, sebelum acara webinar pada malam hari ini kami tutup, kita dokumentasikan dulu ya teman-teman. Dimohon rekan-rekan semua, teman-teman semua untuk bisa open videonya. Kita open videonya dulu semuanya, saya tunggu ya, kami tunggu ya. Mana nih yang tadi belum open video? Kami tunggu biar kita dokumentasikan bersama teman-teman. Biar di screenshot ya. Gaya pertama, boleh yang formal dulu, udah siap belum nih? Oh, ada Kak Anissa, belum open ya. Masih kami tunggu nih, open videonya nih, biar kita screenshot, kita dokumentasikan sebelum kita tutup acara pada malam hari ini. Oke. Baik, sudah mulai banyak yang open video ya. Saya hitung ya. Gaya formal dulu ya, gaya formalnya dulu teman-teman. Baik, gaya formal dulu. Saya hitung nanti di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, gaya formal sudah. Kemudian gaya kedua teman-teman. Kita gaya bebas, boleh apa aja ya. Ayo bareng-bareng. Jangan ngumpet dulu. Ya, kita bareng-bareng di sini, belajar bareng di sini. Ayo gaya bebasnya dulu. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, cukup untuk sesi foto bersamanya. Nanti insya Allah akan kami share di grup ya. Kemudian terima kasih sekali, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan semua, seluruh peserta yang sudah hadir dalam rangkaian webinar Cara Jadi Pelopor Gerakan Kepemudaan pada malam hari ini. Ada banyak ilmu baru, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan semoga kita akan bertemu lagi pada kesempatan lainnya. Tentunya di topik-topik yang berbeda dan yang menarik pula. Saya Ginanja Lintang Suminar, selaku moderator, dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Kak Angga Ferry Setiawan, yang telah mengisi acara pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita tutup webinar pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lintang. Ya, terima kasih juga Kak Angga.